Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan etika bermedia, terutama dalam digital dalam perspektif Islam. Oke, perkembangan media digital sangat cepat. Dengan inovasi teknologi yang terus meningkat, memperluas akses informasi serta interaksi sosial secara global, namun juga membawa tantangan etika dan keamanan data. Media digital juga mempengaruhi perilaku sosial dengan mempercepat komunikasi, tetapi juga dapat menimbulkan isolasi sosial, penyerangan informasi negatif, dan perubahan nilai budaya dalam masyarakat. Dalam Islam, adab bermedia penting untuk menjaga akhlak, menghormati sesama, serta mencegah penyebaran informasi negatif dan fitnah yang dapat merusak keharmonisan umat dan masyarakat. Landasan Islam dalam bermedia. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 mengajarkan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkan untuk menghindari fitnah dan menjaga keharmonisan sosial sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Ada juga hadis tentang larangan menyebar berita tanpa ilmu. Hadis melarang menyebar berita tanpa ilmu untuk mencegah fitnah dan kerusakan, menekankan pentingnya verifikasi dan kehati-hatian dalam bermedia sesuai nilai Islam. Ada juga Quran Surat Al-Isra ayat 36 mengajarkan untuk tidak menyekutukan Allah dan menghormati orang tua, relevan bagi landasan etika bermedia dengan mendorong kejujuran dan penghormatan dalam komunikasi digital. Dalam contoh kasus kemarin ada juga ya contoh kasus yang menyebarkan informasi hoax, dan banyak juga media-media yang termakan hoax yang contohnya kasus kemarin itu yang ada seorang artis wanita terkenal yang konon katanya hamil di luar nikah. Terus ada orang yang mengedit si foto pelakunya itu dengan foto orang lain, namanya Ohim. Dia mengedit foto tersebut dan menyebarkannya di Facebook. Namun yang siapa sangkanya banyak orang-orang yang mengira itu adalah asli, bukan cuman candaan. Nah, dan dari hal tersebut banyaklah media-media yang mengklip, media-media membuat artikel tentang hal tersebut. Padahal itu hanyalah sebuah candaan semata ya. Prinsip dan pengertian etika digital Islam. Definisi dan ruang lingkup etika digital. Etika digital menurut Islam adalah panduan moral yang mengatur perilaku pengguna teknologi sesuai prinsip syariah, menjaga kejujuran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Adapun tujuan etika digital dalam bermedia adalah memastikan pengguna teknologi sesuai nilai Islam, menjaga kehormatan, menghindari penyebaran fitnah, dan mendorong sikap bertanggung jawab serta kejujuran. Ada juga etika digital mencakup perilaku online sesuai nilai Islam, meliputi kejujuran, penghormatan privasi, tanggung jawab sosial, dan menghindari penyebaran konten negatif di dunia modern. Prinsip-prinsip etika digital dalam Islam. Yang pertama harus tabayun atau klarifikasi informasi. Tabayun menekankan pentingnya klarifikasi informasi sebelum menyebarkan, mencegah fitnah dan kesalahpahaman sesuai etika digital Islam untuk menjaga kejujuran dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, tanggung jawab dalam penyebaran konten. Tanggung jawab dalam penyebaran konten menuntut kejujuran, kehati-hatian, dan menjaga nilai Islam agar tidak menyebarkan informasi palsu atau merugikan pihak lain secara digital. Selanjutnya, harus menjaga lisan dan sopan santun bermedia. Menjaga lisan dalam bermedia berarti menghindari ujaran kasar, fitnah, dan hoax,
serta selalu menunjukkan sopan santun sesuai ajaran Islam untuk membangun komunikasi yang baik dan harmonis. Terus amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks digital. Amar ma'ruf nahi munkar seharusnya ya. Konteks digital mengajak pengguna aktif menyebarkan kebaikan dan mencegah konten negatif sesuai nilai Islam, menjaga etika dan moral dalam bermedia. Implementasi etika dan larangan bermedia. Contoh perilaku etis di dunia digital ya. Ya, tabel di sini ada perbandingan perilaku yang baik dan tidak baik atau tidak etis ya. Contoh perilaku baik seperti menghormati privasi pengguna, perilaku tidak etisnya menyebarkan hoax, terus selanjutnya menyebarkan informasi yang benar dan jelas, dan tidak etis ya, cyberbullying dan selebihnya. Larangan bermedia dalam Islam. Yang pertama yang jelas itu hoax dan penyebaran berita bohong. Selanjutnya fitnah, gibah dan membuat konten negatif. Selanjutnya adalah doxing dan cyberbullying sebagai bentuk pelanggaran. Hoax dan penyebaran berita bohong dilarang dalam Islam karena merusak kepercayaan, menimbulkan fitnah, serta melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam bermedia. Fitnah juga dan gibah merusak keharmonisan sosial. Sedangkan konten negatif menjerumuskan masyarakat pada perilaku yang tidak sesuai syariah, sehingga dilarang dalam Islam untuk menjaga akhlak dan ukhuwah. Doxing dan cyberbullying juga melanggar etika Islam dengan menyebarkan keburukan dan menyakiti orang lain, bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan hak privasi sesama manusia. Dampak jika tanpa etika bermedia. Nah, salah satunya dampak sosial dan perilaku tidak etis. Contohnya perilaku tidak etis di media digital dapat menimbulkan konflik sosial, menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi dan meningkatkan ketidakpercayaan antar individu dalam masyarakat. Selanjutnya juga ada dampak moral dan spiritual. Ketidakterapan etika bermedia dapat menyebabkan kerusakan moral, menurunkan kualitas spiritual, dan meningkatkan perilaku negatif seperti fitnah, kebohongan, serta penyebaran konten yang tidak bermoral. Selanjutnya adalah kesimpulan. Manfaat menerapkan etika digital. Yang pertama, pasti dapat membangun citra positif di dunia maya. Menerapkan etika digital dalam Islam membangun citra positif dengan menjaga kejujuran, menghormati sesama, dan menyebarkan konten bermanfaat yang mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual. Selanjutnya, media digital juga dapat mempermudah dakwah secara luas dan cepat, memperkuat peran Islam dengan etika yang menjaga nilai, kesucian, dan menghormati audiens. Selanjutnya, dapat menerapkan etika digital Islam dapat memastikan keamanan data pribadi dan sosial, mencegah penyalahgunaan informasi, serta membangun kepercayaan dan harmoni dalam interaksi digital umat. Penutup dengan hadis. Nilai Islam dalam bermedia menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga adab sesuai hadis yang mendorong kebaikan dan menghindari fitnah serta penyebaran informasi yang salah. Adapun kutipan hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga lisan dan menyebarkan kebaikan dalam bermedia digital, sejalan dengan nilai etika Islam yang menuntut kejujuran dan penghormatan terhadap sesama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.